Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang merupakan lanjutan dari topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai field atau lapangan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai subfield atau sub lapangan. Kita tulis dulu di sini. Nah, oh ya anak-anak, jadi sebelum kita masuk pada subfield itu sendiri, maka kalian harus mengingat kembali apa itu field atau lapangan. Jadi anak-anak masih ingat tentang field atau lapangan itu seperti apa? Jadi field itu definisinya adalah dia merupakan suatu ring di Elsa yang mana setiap unsur tak nolnya punya inverse terhadap operasi perkalian, seperti itu ya. Jadi total semua aksioma yang harus dipenuhi ada 11 seperti itu. Atau mungkin di sini kalau misal kita buat bentuk ininya yang seperti biasanya bisa kita buat juga kayak gini. Suatu ring itu bisa menjadi field manakala apa? Ini field ya. Jadi kita mau bahas mengenai field dulu. Manakala dia merupakan ring di Elsa dan setiap unsur tanolnya punya inverse terhadap operasi perkalian atau dia merupakan unit gitu ya. Ini untuk yang operasi penjumlahannya. Kemudian yang ini untuk operasi perkaliannya dan yang ini untuk kedua operasi gitu ya. Nah, untuk yang operasi penjumlahannya apa yang harus dipenuhi supaya bisa menjadi ring? Nah, ini kita yang ini dulu ya, jadi belum ke sini. Yang harus dipenuhi ada 5 ya, karena dia harus merupakan grup komutatif, berarti dia harus tertutup. Kemudian dia harus asosiatif, dan lagi dia harus mempunyai elemen netral atau mempunyai identitas terhadap penjumlahan. Kemudian dia harus mempunyai inverse dan dipastikan dia harus komutatif dulu ya terhadap operasi penjumlahan. Nah, kalau terhadap operasi perkaliannya gak usah banyak-banyak ya, jadi dia cukup memenuhi sifat tertutup dan asosiatif aja. Ini untuk menjadi ring loh ya, belum ke sini. Kemudian untuk yang kedua operasi tambah dan kalinya dia harus memenuhi apa? Ya, dia harus memenuhi distributif, baik itu yang kiri maupun yang kanan. Nah, ini totalnya ada 8. Nah, supaya bisa menjadi field, maka dia totalnya kemarin ada 11. 11 itu berarti artinya tambahannya diletakkan di mana atau topping-toppingnya diletakkan di mana. Jadi kemarin dia harus ring kom di sini. Jadi dia harus ring kom. Kemudian dia harus apa? Elsa. Terus dia harus apa? Harus merupakan unit. Jadi komutatifnya kita tambahkan. Berarti di sini ya terhadap operasi perkaliannya dia harus komutatif. Elsa berarti dia punya elemen satuan atau maksudnya dia punya identitas terhadap operasi perkalian. Jadi gak cuma terhadap operasi penjumlahannya dia punya identitas, tapi terhadap operasi perkaliannya juga. Kemudian unit itu maksudnya 8, setiap elemennya itu punya inverse terhadap operasi perkaliannya ya. Setiap elemen tak nolnya, setiap anggota R dan A itu tak nol gini ya. Nah, berarti artinya di sini inverse-nya juga harus terpenuhi, tapi untuk yang A tak nol gini ya. Nah, jadi total semuanya ada berapa nih? Di sini ada 5, di sini ada 5, di sini ada 1, berarti totalnya ada 11. Atau kita bisa mengatakan bahwasanya terhadap operasi penjumlahan dia grup komutatif, terhadap operasi perkalian dia grup komutatif untuk unsur tak nolnya ya. Kemudian terhadap kedua operasi dia distributif, baik itu yang kiri maupun yang kanan gitu. Ini adalah field. Nah, sekarang kita akan masuk pada yang namanya subfield. Jadi ini misal kita punya fieldnya, langsung kita kasih nama F aja ya. F itu adalah field yang memenuhi ke semuanya ini tadi. Nah, pada saat kita mempunyai subset dari F gini, yang mana dia mempunyai operasi binary yang sama juga dengan F ya, dan S ini kan dia subset dari F ya, dan S itu tidak boleh kosong. Nah, pada saat S itu ternyata juga merupakan field, jadi artinya dia memenuhi ke-11 ini, maka S itu disebut sebagai subfield dari F gini ya. Nah, pertanyaannya sama seperti pada saat kita membahas mengenai subdaerah integral. Apakah kita harus membuktikan 11 aksioma supaya bisa mengatakan bahwasanya S itu subfield dari F? Jawabannya adalah tidak. Nah, terus caranya gimana? Caranya adalah sebagai berikut. Kita tulis di sebelah, ya udah sini aja ya. Sini
sini. Jadi supaya S itu bisa dikatakan sebagai subfield dari F, maka kalian cukup membuktikan ini. Yang pertama, untuk setiap AB anggota dari S, maka A minus B itu harus anggota dari S juga. Kemudian yang kedua, untuk setiap AB anggota dari S, maka A dikalikan dengan B inverse itu adalah anggota dari S ya, tetap di dalam S. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap kali kita mengambil unsur di S, maka kita harus memastikan bahwasanya dia punya inverse. Jadi di sini kita kalikan dengan inverse-nya kayak gitu ya. Sambung ya anak-anak ya. Jadi artinya kita lihat di sini untuk setiap AB di S, jadi setiap A di sini terus B-nya di sini. Untuk setiap A pasti akan ada A inverse di sini. Untuk setiap B pasti di sini harus ada B inverse. Untuk yang unsur tak nol ya, jadi AB-nya adalah suatu unsur tak nol di F gitu, nolnya ada sendiri di sini. Nah sehingga jadi di sini kita akan mengalihkan untuk A dikalikan dengan inverse-nya dari B siapa? B inverse. Nah kalau ini dikalikan dengan ini ya kita harus memastikan bahwasanya hasilnya itu juga tetap berada di dalam S kayak gitu ya. Nah kalau misal B nanti dikalikan sama siapa? Sama inverse-nya dari C, berarti B kali C inverse. Misal C-nya ada di dalam sini. Nah berarti C inverse-nya harus ada di dalam sini juga. Nah B kali C inverse hasilnya siapa? Hasilnya adalah unsur baru yang dia harus tetap berada di dalam S juga kayak gitu ya. Nah kalau itu semuanya terpenuhi maka S itu bisa dikatakan sebagai subfield dari F gitu ya. Nah ini syaratnya anak-anak ya, jadi nggak usah membuktikan 11 aksioma, tapi cukup dengan menggunakan syarat ini kalian sudah bisa mengatakan bahwasanya S itu adalah subfield dari F. Nah selanjutnya sebagai contoh, misal contohnya di mana ya, di sini aja misalnya, atau ya udah nggak apa-apa di sini aja. Contohnya misal kita mengambil Q akar 2 adalah subset dari C. Atau dari R juga boleh ya, gini nih, R himpunan bilangan real ya, gini. Q akar 2 itu siapa? Q akar 2 itu misal bentuknya adalah A plus B akar 2, dimana AB nya itu adalah anggota dari R, gini ya. Nah kemudian kalau R itu ya si himpunan bilangan real itu sendiri ya. Nah sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah Q akar 2 itu merupakan subfield dari R. Nah sekarang kita akan mengambil, ini cukup atau tidak ya, kita coba dulu. Ambil sembarang X-nya anggota dari Q akar 2, dimana X-nya itu misal A plus B akar 2 dan Y-nya itu misal C plus D akar 2, dimana A, B, C, D itu adalah anggota dari R, gini ya. Nah untuk yang pertama kita akan melakukan pengecekan untuk yang ini. Jadi X minus Y itu kita masukkan X-nya A plus B akar 2, Y-nya kita masukkan C plus D akar 2. Kemudian langsung aja ya kita total jadi A minus C ditambah dengan B minus D akar 2, gini ya. Nah A itu adalah bilangan real, C juga real, kalau dikurangi real iya. Ini B real, D real, kalau dikurangkan jadi real tetap iya. Nah berarti artinya ini merupakan anggota dari Q akar 2. Jadi ternyata pada saat kita mengambil sembarang X di Q akar 2, misalnya ini Q akar 2 nya ya sini, dan Y di sini juga, sembarang Y di sini juga ya, ternyata hasilnya pada saat kita kurangkan ternyata dia tetap masih berada di dalam Q akar 2 kayak gitu ya. Berarti untuk yang pertama dia terpenuhi. Kemudian yang kedua X dikalikan dengan Y. Nah berarti artinya X dikalikan dengan inverse-nya dari Y. Inverse-nya dari Y itu adalah siapa? Oh X-nya langsung aja kita masukin ya, A plus B akar 2. Kemudian inverse-nya dari Y itu adalah siapa ya? 1 per C plus D akar 2 kayak gini ya. Nah sekarang kita akan mengalihkan dulu. Berarti kita kalikan dengan sekawanya C plus D akar 2 ya. Jadi di sini kita tulis A plus B akar 2 per C plus D akar 2 dikalikan dengan C min D akar 2 per C min D akar 2. Jadi ini kita kalikan dengan sekawanya dari C plus D akar 2. Kita rasionalkan gitu ya. Nah ini jadinya adalah AC, A kali C kan AC ya. Kemudian ini B akar 2 dikali D akar 2 itu jadi 2BD. Berarti kalian bisa tulis AC min 2BD.
gini ya. Kemudian untuk yang ini A kali D berarti minus AD akar 2. Untuk yang ini B kali C berarti BC akar 2. Berarti kalian bisa tulis BC min AD akar 2 nya di luar aja gini ya. Nah ini langsung kita tulis satu kali gini aja anak-anak ya. Mungkin anak-anak nanti bisa uraikan yang lebih rincinya di kertas yang lainnya ya, karena kita sudah mepet ya kertasnya ya. Nah kemudian nah yang bawahnya ini anak-anak, ini C kali C berarti kan C pangkat 2 ya. Terus ini dan ini kalau dikalikan CD akar 2 minus yang ini juga CD akar 2 plus, sehingga saling meniadakan. Jadi tinggal yang ini tersisa D kali D itu D kuadrat, ini kali ini 2 berarti 2D kuadrat. Minus ya tapi ya, minus 2D kuadrat kayak gini ya. Nah, anak-anak sekarang kita akan melakukan pencopotan satu-satu. Jadi ini kita akan copot satu-satu dulu ya, supaya bentuknya sama kayak Q akar 2. Nah, kalau kita copot jadinya jadinya adalah AC min 2BD. Di sini anak-anak AC min 2BD per C kuadrat min 2D kuadrat. Ya kan? Terus yang sebelah sini juga ya, plus BC min AD akar 2 per C kuadrat min 2D kuadrat. Kayak gini ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan melihat di sini. Ini real, ini real, ini real, ini real juga ya. Jadi kalau dibagi real, ini real, jadi kalau dibagi real juga iya. Berarti artinya ini bentuknya masih sama kayak Q akar 2 kan? Bentuknya masih sama kayak gini kan ya. Jadi ini merupakan anggota dari Q akar 2. Nah berarti artinya untuk yang syarat keduanya pun juga terpenuhi, sehingga karena syarat yang pertama sama syarat yang keduanya semuanya terpenuhi, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya Q akar 2 merupakan subfield dari R, seperti itu ya anak-anak ya. Nah ini kita lihat dulu di sini. Oke, nah seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari subfield dan juga penjelasan definisi dan juga contoh ya anak-anak ya. Nanti untuk contoh-contoh yang lainnya anak-anak bisa lihat di PPT-nya dan juga bisa dikerjakan ya beberapa contoh-contoh yang lainnya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.